Cek, cek. Baik, rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari DPR Banyuwangi akan mempresentasikan atau sedikit berbagi atau ini kami bawakan materi berani menentukan sikap dalam menetapkan pilihan setelah lulus sekolah. Next. Nah, saudara sekalian, supaya kita sedikit semangat ya, biar semangat di pagi menjelang siang hari ini. Apabila saya mengatakan apa kabar semuanya, tolong dijawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sambil mengepal ke atas tangannya ya, biar semangat semuanya. Nih, harus semuanya. Kalau nggak semuanya nanti akan saya ulang sampai semuanya bunyi. Saya ulangi ya. Kalau saya bilang apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita coba ya semuanya ya, yang semarah ya. Nanti kalau nggak semuanya saya ulang terus sampai semuanya bunyi. Apa kabar semuanya? Yang sebelah sini belum bunyi. Belum bunyi. Tangannya belum mengepal ke atas. Semuanya tangannya mengepal ke atas pas Allahu Akbar. Ya, saat Allahu Akbar nanti mengepal semua ke atas semua tangannya ya. Oke, kita coba semuanya ya. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke. Dengan demikian sudah bersemangat ya SMK Muhammadiyah Glenmore. Karena sebagai seorang muslim kita ketika mereka pakai Allahu Akbar itu maka kita harus bersemangat dan gak ragu-ragu menghadapi hidup ini. Next Mas. Nah, saudara sekalian, pasti saudara-saudara sekalian pernah berpikir gak kira-kira setelah sekolah ini kita mau ngapain sebetulnya? Hah? Setelah lulus sekolah dari SMK Glenmore menikah? Terapi? Sudah banyak dilamar? Ya, oke ya. Saya ulaskan lagi. Setelah hidup ini, ketika kita hidup ini, tujuan kita mau apa sih sebetulnya ya? Pernah berpikir nggak? Tujuan saya apa hidup ini? Mengapa saya harus hidup? Mengapa saya dikirim ke dunia ini gitu ya? Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah berpikir seperti itu nggak, saudara? Pernah? Nggak pernah ya? Oke, kalau yang belum pernah, ayo sekarang saya ajak setelah mengikuti seminar dari saya ini, nanti saudara pasti akan tidak bingung lagi menghadapi setelah lulus dari kelas 3 SMK Muhammadiyah Glenmore. Next Mas. Nah, masa depan kita, pernah nggak kita berpikir masa depan, saudara sekalian? Pernah berpikir? Kira-kira 5 tahun ke depan mau ngapain, mau jadi apa? Kemudian 10 tahun ke depan mau jadi apa? 15 tahun ke depan kira-kira saya punya apa, jadi apa? Pernah dipikirkan nggak? Pernah disusun nggak rencana itu? Pernah? Hah? Pernah? Ada yang pernah, ada yang tidak? Nah, yang pernah siapa yang pernah? Bagus nih, luar biasa. Ya, silakan Mas siapa? Kemudian rencana 5 tahun ke depan mau apa yang dilakukan, apa yang dicapai, 10 tahun yang akan datang apa? Coba perkenalkan dulu nama dan dari kelas apa?
Mas Rizal 10 tahun yang akan datang setelah merantau 5 tahun 10 tahun yang datang akan punya istri. Bisa dibayangkan nggak istrinya itu yang seperti apa? Pengen yang seperti apa? Ya, yang seperti apa? Tidak pikir. Yang penting nikah. Kriterianya pengennya seperti apa Mas Rizal? Coba guys, pokoknya seleranya seperti apa? Pengennya seperti apa? Yang ya ceweknya yang seperti Sahibah. Alfianata. Iya. Oke. Sekarang siapa yang berani lagi ya menyampaikan apa yang akan dicapai 5-10 tahun yang akan datang atau 15 tahun yang akan datang? Ayo, siapa? Siapa yang berani? Ayo. Jangan takut, jangan takut. Salah nggak apa-apa. Ayo, katakan tuh siapa yang belakang? Ya. Siap. Nah, sekarang ganti yang cewek, coba. Teman-teman yang cewek, kawan-kawan yang putri. Ayo, siapa yang berani? Ayo, siapa? Cita-citanya, cita-cita, keinginan, harapan, program 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Ayo, siapa? Banyak? Mau menyampaikan rencananya? Oh, bisa. Ya, siapa yang berani tadi? Ayo, yang berani. Ayo. Lagi suaranya ya. Putri, ganti ya. Ayo. Banyak berani? Berani? Terima tantangan ini. Siapa lagi? Nah, ini ganti. Berani nih. Ayo. Perkenalkan namanya Mbak siapa? Dari kelas berapa? Terus rencananya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, perbuatannya apa? Coba. Apa yang ingin dicapai? Tepuk tangan untuk semuanya, tepuk tangan. Baik, saudara-saudara sekalian, ya, jadi dalam hidup itu, saudara-saudara harus terencana, sudah harus punya bayangan. 5 tahun yang akan datang itu apa yang akan dicapai? Tujuannya apa? 10 tahun yang akan datang targetnya apa? 15 tahun yang akan datang targetnya apa? Misalnya, oke, 5 tahun yang akan datang saya punya ini Pak, usaha Pak, sudah apa namanya yang saya katakan misalnya kendaraan ringan, saya punya bengkel Pak, bengkelnya ini tempatnya di pinggir jalan yang besar Pak. Ya, targetnya per hari itu ada 20 sepeda motor Pak, jangan ya. Terus kemudian 10 tahun yang akan datang Pak, saya akan sudah menikah Pak, saya punya rumah yang bagus Pak, saya punya istri Pak yang solihah Pak, yang anak 15 tahun yang akan saya sudah punya anak Pak, dan sudah punya anak yang solih dan solihah. Kemudian saya sudah mulai persiapkan 20 tahun yang akan datang saya akan haji Pak, saya akan haji, saya tidak sendirian, orang tua saya akan saya hajikan juga. Seperti itu. Jadi harus jelas karena kita mungkin tujuan kita yang pasti adalah ini surat As-Sajdah ayat 19. Ada yang bawa mushaf atau di HP-nya ada diinstal Al-Quran aplikasi ada. Coba dibuka surat As-Sajdah ayat 19. Coba.
Ada yang sudah? Surat As-Sajdah ayat 19. As-Sajdah. Sudah? Ada yang sudah? Sudah? Hah? Oh sudah. Hah? Yang dicari aplikasi, tidak usah pakai data. Sudah? Sudah? Belum ketemu? As-Sajdah ayat 19. Sudah? Hah? Sudah? Siapa yang sudah? Sudah? Ketemu? Ayat 19. Ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Ayo, ini banyak ketemu nih kayaknya. Oh, WhatsAppan. Persiapkan 10 tahun yang datang nih, menikah nih kayaknya. Sekarang masuk mau menentukan sikap. Ayo siapa? As-Sajdah ayat 19. Sudah? Ayat 19 sudah? Sudah? Ayat 19 sudah? Nah, sudah? Ayo bacakan. Baik, terima kasih. Di ayat tersebut disebutkan bahwa tujuan kita itu adalah surga, saudara sekalian. Surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Semuanya. Muslim semua ya? Muslim semua ya? Muslim semua? Muslim semua kan? Ya. Jadi tujuan akhir kita adalah surga. Jadi kalau Imam Ahmad itu pernah berkata, saya tidak akan berhenti berjuang sebelum kaki saya menginjakkan di surga. Itu katanya. Terus berjuang terus. Intinya apa? Surga. Nah, terus kemudian untuk menuju ke surga itu tentunya kita harus berjuang. Kalau di dunia kita pastinya semua diniatkan untuk lillahi ta'ala, untuk beribadah kepada Allah. Next mas. Nah, saudara sekalian, pernah lihat film Laskar Pelangi? Laskar Pelangi. Siapa nama gurunya? Ibu gurunya namanya siapa? Ayo, ada yang ingat? Yanti. Catur. Namanya ibu gurunya siapa? Ada yang pernah ingat? Hah? Pernah lihat nggak filmnya Laskar Pelangi? Nah, di situ apa? SD apa namanya? SD? Apa? Ya? SD Muhammadiyah kan ya? Nah, di situ disebutkan bahwa diceritakan bahwa dia tersebut mau ini sudah apa namanya? Karena muridnya kurang sehingga mau dibubarkan. Bila tidak, akhirnya ada satu orang yang waktu tokoh utamanya. Akhirnya dia kemudian masuk ke situ dan tetap berjalan KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya. Seperti itu. Intinya mereka tidak menyerah terus sekalian. Meskipun kondisi yang serba kekurangan, gedungnya mau roboh dan sebagainya, tapi mereka tetap berjuang, tetap berusaha untuk berhasil sukses di masa depan. Oke, next mas. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, ini tadi saya sudah memberikan tugas untuk 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Apa yang akan saudara-saudara cita-citakan? Apa yang diinginkan? Ini untuk mencapai ke sana, untuk mendapatkan itu tentunya saudara harus berusaha. Lihat potensi terbaik saudara-saudara. Setiap orang pasti punya potensi masing-masing. Tidak mungkin tidak punya. Itu kalau belum menemukan terus dicari, karena itu nanti akan menentukan kesuksesan saudara-saudara di beberapa tahun yang akan datang tersebut. Next mas. Nah, kemana setelah lulus sekolah? Karena saudara-saudara sudah sekolah, sekarang sudah kelas 3, pastinya sekarang mau nggak mau harus lulus. Siapa yang nggak mau lulus saya sekarang? Angkat tangan. Ingin lulus semua kan? Ada yang nggak mau lulus? Ada yang nggak mau lulus? Ingin lulus semua kan? Nah, ini pastinya setelah lulus itu pun pasti akan bingung juga kemana setelah lulus sekolah ini.
ini ini harus direncanakan mulai sekarang. Next mas. Nah ini hasil survei saya ketika saya datang ke sekolah-sekolah itu ya, ini beberapa jawabannya. Bekerja, pasti saudara-saudara di SMK ada ini ya, BKK ya, bekerja, kuliah dan kewirausahaan. Ya, pernah di dalam itu ya. Nah ini bekerja. Biasanya saudara-saudara ada yang sudah dipesan oleh perusahaan tertentu. Terus kemudian ada yang keluar negeri, ada yang program ikut kerja di luar negeri juga. Ada saya tahu berapa SMK itu mengirimkan siswanya ke Jepang. Pernah nggak ke sini? Ada laporan itu nggak? Pernah ya? Terus kemudian ada yang masih mencari, masih bingung. Nih, ini harus dipastikan nanti pilihannya itu. Nanti ada beberapa pilihan ya, atau hasil survei saya, atau mungkin ada pilihan lain silakan. Next mas. Menikah. Ada yang sudah dilamar. Coba angkat tangan ya. Coba yang Remaja Putri sudah cincin kawin. Ayo, sudah dilamar. Ya, kemarin saya pernah di ini ya, SMK Kalibaru. Itu saya tanya, setelah lulus SMK mau kemana, Mbak? Menikah Pak. Saya sudah dilamar. Ya, ini realita. Mungkin masih malu-malu dan sebagainya, nggak cerita ke kawannya, mungkin jangan besok-besok sudah ada undangan. Ya, tapi Pak hidup itu pilihan. Kalau memang seperti itu, ya itu pilihan saja. Next mas. Next, halo, mas. Halo, mas. Menganggur. Nih, sekarang masih bingung ya. Bekerja tidak, kemudian menikah juga tidak, akhirnya ayamnya di rumah aja Pak, tengok-tengok Pak, apa namanya? Pengangguran banyak acara. Tapi kalau banyak acara ini masih inilah, alhamdulillah masih siapa tahu ada rekan bisnis yang bisa diajak berbisnis ya. Atau ada acara-acara kemudian diajak ditawari tawaran kerja, itu masih nggak apa-apa. Ini pengangguran sampai mana nggak apa-apa ya. Next mas. Kursus tambahan. Nah. Misalnya yang teknik apa ya? Ada yang kemarin saya tanya di SMK Rogo Jambi itu belajar kelas. Ada sertifikasi teknik pengelasan. Ada kelas-kelasnya gitu ya. Katanya yang paling sulit itu mengelas di bawah air katanya. Ada pak mengelas di bawah air yang paling susah katanya. Di pengelasan di lepas pantai gitu misalnya. Membuat konstruksi pengecoran minyak itu kan pastinya di bawah air kan ya. Nah ini. Kemudian kursus bahasa asing, nah tadi itu yang sudah dipesan sama penyalur agen tenaga kerja di Jepang misalnya, pastinya akan belajar bahasa asing. Atau mau ke Korea, belajar bahasa Korea dulu, ke Cina, belajar bahasa China. Next mas. Kuliah. Ini pernah kepikiran, kalau jenengan bertanya Pak, dari beberapa pilihan tadi, dari beberapa yang hasil survei tadi, kira-kira Bapak menyarankan apa? Kalau jangan tanya seperti ke saya, pasti saya jawab kuliah. Jawabannya kuliah saja, karena semua tadi itu bisa dilakukan sambil kuliah. Bekerja itu banyak sekali istilahnya pekerja paruh waktu, part-time. Jadi pagi kuliah, sore bisa bekerja. Atau kalau kuliahnya masuk sore, pagi bekerja, sorenya bekerja. Seperti itu. Jadi sudah tidak asik lagi bekerja sambil kuliah ini. Saya dulu juga seperti itu. Saya kuliah sambil bekerja juga. Terus kemudian kawan-kawan saudara, kakak saudara di TPM Banyuwangi juga ada beberapa yang bekerja sambil kuliah. Karena memang ya itu ada tantangan. Ingin tantangan supaya tujuan-tujuannya tercapai. Salah satunya dengan bekerja sambilan tadi itu, partai. Next mas. Nah, mengapa kuliah? Pernah nggak? Pernah berpikir nggak? Kira-kira mengapa saya harus kuliah? Pernah ini alasan mengapa harus kuliah? Mengapa pernah berpikir? Pernah berpikir mengapa saya harus kuliah? Pernah nggak? Hah? Ya. Pernah menemukan jawabannya? Tidak menemukannya. Oke, ini maksudnya jawabannya berikut ini. Nah, mengubah pola pikir atau mindset.
Ini yang paling berat sendiri saudara-saudara, karena di perguruan tinggi itu mencetak tingkatan di dalam dunia kerja itu lebih setingkat lebih di atas SMA dan SMK. Jadi istilahnya mereka juga harus bisa berpikir di tingkatan manajerial. Manajerial itu artinya mereka harus menyusun lulus sekolah, lulus kuliah, mereka harus bisa mengatur karyawan di tingkatan di bawahnya. Mereka istilahnya di tingkat manajerial. Mereka harus menyusun strategi bagaimana, misalnya dia kerja di perusahaan, bagaimana perusahaan ini kalau dia bekerja di marketing, dia harus menyusun strategi pemasaran. Ketika dia berada di HRD, Human Resource and Development, dia harus berpikir gimana supaya karyawan-karyawannya itu bisa bekerja secara optimal. Ketika dia menjadi QC gitu ya, quality control itu, dia juga harus bisa bagaimana dia membuat produk-produk itu bisa lebih baik lagi, tidak ada cacat produk dan sebagainya. Ini bisa diperoleh dengan bila pola pikirnya itu lebih setingkat di atas SMA dan SMK, seperti itu ya. Dan ini membutuhkan pola pikir yang luas, tidak istilahnya luas dan lebih panjang. Mikirnya lebih domo, gitu kan ya, tidak berpikir pendek saja. Ini juga membutuhkan pelatihan. Jadi kan nanti selama 4 tahun akan diajari gimana sih cara berpikir yang lebih jauh, berpikir yang maju, berpikir yang tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Strateginya bagaimana nanti dilatih di perkuliahan ini. Gitu. Next, Mas. Inspirasi dan jaringan. Ini. Saudara sekalian, kalau saudara-saudara pernah membaca buku The Geographical of Genius, di situ disebutkan ya, itu bahwa perguruan tinggi itu ibarat perempatan jalan atau perlimpahan jalan. Intinya di situ adalah tempat pertemuan orang-orang, bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang penuh dengan inspirasi, penuh dengan pemikiran-pemikiran baru. Perguruan tinggi itu, halo, yang belakang, hai, halo, hai. Jos, ya. Tadi kan sudah ini ya, sudah satu-satu kan ya. Sekarang kan saya dulu yang bicara, gitu. Ya, di perguruan tinggi itu tempatnya orang bertemu. Bukan hanya orang besar, tapi orang-orang yang punya keahlian-keahlian tertentu, bidang-bidang akademik tertentu, bidang-bidang banyak sekali pengetahuan di situ. Makanya banyak sekali orang-orang sukses itu di dunia ini ya, mereka adalah lulusan dari perguruan tinggi, seperti itu. Karena memang selain ada disiplin ilmu pengetahuan yang disampaikan dari prodi-prodi tertentu, tapi juga ada kuliah-kuliah umum yang itu memberikan inspirasi atau pandangan baru bagi mereka. Kreativitasnya itu muncul karena banyak bersinggungan dengan ide-ide baru, pemikiran-pemikiran baru, ilmu-ilmu baru. Seperti itu ya, bisa dipahami ya? Ya, bisa. Oke. Jaringan, menumbuhkan jaringan. Ini. Di kuliah tadi itu karena bisa dibayangkan seperti perempatan jalan tadi itu ya, atau perlimpahan jalan itu, maka jaringan akan bertemu banyak orang sehingga jaringannya semakin luas. Istilahnya kalau bahasanya itu ngopinya lebih jauh gitu kan ya. Selama ini saudara-saudara ngopinya hanya di Denmark saja mungkin ya. Sekarang ayo sedikit lebih jauh ke Geblek. Ngopinya agak lebih jauh sedikit. Nanti akan ketemu dengan banyak orang, banyak kawan-kawan yang lebih jauh lagi. Ada yang kawan dari Tegal Bimo, yang dari Silirago, dari Banyuwangi, dari daerah selatan. Nah, semuanya itu akan bertemu. Sehingga pikiran-pikiran baru itu akan terbentuk. Saudara-saudara pikirannya tidak lagi seperti terperangkap, bisa lebih out of the box gitu bahasanya kan ya. Itu bisa dipahami ya. Nah, saudara sekalian, kalau di survei pernah ada penelitian itu dari buku The Millionaire Next Door di Amerika, itu penelitiannya itu ternyata 75% atau sekitar 80-75% orang-orang kaya di Amerika itu ternyata mereka lulusan perguruan tinggi.
Nanti kalau nggak percaya silakan dicari di internet bukunya The Millionaire Next Door itu ya, di situ. Atau nanti bisa kontak saya. Di situ ada yang dibagikan brosur itu ada nama saya. Belum kenal ya, saya Manharis Kurniawan. Dan di situ ada yang namanya Lukman itu saya. Nanti Pak, saya minta coba e-booknya The Millionaire Next Door. Nanti saya bagikan. Gitu. Nah, di situ disebutkan 75% sampai 85% itu ternyata orang kaya di Amerika itu mereka pernah kuliah atau minimal punya gelar sarjana. Jadi sehingga bisa disimpulkan ada hubungan antara kuliah atau punya perguruan tinggi dan kaya, begitu. Dan dengan kekayaan ini kemungkinan untuk kaya tadi itu semakin tinggi jika ada kuliah di perguruan tinggi. Ya, bisa dibayangkan ya? Bisa? Nyambung? Terbuka pikirannya? Bisa dipahami? Alasannya apa ya? Oke, next. Halo, yang belakang. Hai. Sudah menentukan belum ini? Sudah menentukan sikap belum? Setelah lulus SMK ini mau mengapa? Pernah? Sudah, jadi saya tanya berarti. Gimana? Setelah lulus berarti mau ngapain? Setelah saya ceritakan tadi? Bekerja di rumah di bidang apa? Material penyedia material. Ya. Toko bangunan penyedia apa? Jabatan. Oh, jabatan. Oh, oke. Sip. Gak apa-apa. Tepuk tangan. Ini. Jadi harus jelas. Saudara jangan ragu. Setelah acara ini selesai, saudara sudah harus punya gambaran mau mengapa setelah lulus sekolah. Tentukan sikap itu. Mau bekerja, mau menikah, mau wirausaha, mau kuliah lagi, atau mau semua itu bisa ditentukan. Jangan ragu-ragu. Tentukan sekarang juga. Jangan besok, jangan lusa, jangan bulan depan. Sekarang tentukan mau apa saja. Supaya jelas rencananya itu 5 tahun yang akan datang mau apa yang dilakukan, 10 tahun yang akan datang apa yang dilakukan, 15 tahun yang akan datang apa yang dilakukan. Itu mulai dari sekarang, jangan sampai menyesal besok ya. 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Oh iya, saya ingat Pak Lukman dulu ya, mengisi di SMK saya. Saya menyesal kalau nggak apa itu kata Pak Lukman dulu, saya dari tukang sikap ya. Jangan saya menyesal ya. Oke, next. Rencanakan. Tadi kan saya sudah menyebutkan per 5 tahun sudah harus direncanakan mau apa yang dilakukan. Harus jelas juga supaya arahnya itu jelas. Kalau sudah tujuannya jelas, arahnya jelas, hidupnya mau kemana, apa rencananya, apa yang ingin dicapai, itu pikiran tidak dalam ya. Bayangkan saudara, pokoknya aku yang lewat jalan ini nggak tahu kemana, nggak tahu pokoknya sampai Banyuwangi atau sampai Jakarta atau sampai Surabaya atau sampai Jember gitu ya, nggak tahu. Yang penting saya lewat jalan ini. Jangan seperti itu, nanti bisa tersesat. Ibarat orang jalan, tentukan mau ke Banyuwangi ya udah ke Banyuwangi, lewat jalan manapun yang penting sampai Banyuwangi gitu kan. Atau waktu Surabaya, tentukan juga. Yang penting sampai ke Surabaya gitu. Tapi jelas tujuannya Surabaya. Apapun jalannya yang penting sampai ke Surabaya. Tentunya karena kita sebagai Muslim caranya harus halal, harus tidak boleh yang meragukan, yang remeh-remeh. Itu pastinya. Pesan-pesan dari saya. Rencanakan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan gagal. Yang direncanakan saja bisa gagal, apalagi yang tidak direncanakan. Bisa nggak jelas hasilnya. Bisa dipahami ya? Halo. Hai. Next mas. Jangan dilakukan ledekan orang lain. Ketika saudara sudah menentukan pilihan, sudah menentukan sikap, jangan dilakukan orang lain. Kamu ini apa paling pasti kamu nggak bisa. Pasti kamu cuma sekedar ini. Tidak seperti itu. Kalau ketika kita sudah yakin dengan kemampuan kita, sudah mencari potensi kita yang kita miliki, maka jangan dilakukan orang lain yang mau ngomong apa. Karena hidup ini yang menjalani adalah kita sendiri kan ya. Orang lain paling bisanya hanya mengomentari saja. Udah komentar nggak kasih dana untuk menyukseskan
program kita beliau cuma komentar aja, itu hiraukan. Jangan dihiraukan, biarkan saja. Hiduplah sesuai dengan apa yang dia direncanakan, diimpikan tadi, yang sudah diprogramkan tadi. 5 tahun, 10 tahun, membesarkan tentang apa yang ingin dicapai. Itu semua jangan dihiraukan kata-kata orang yang melemahkanmu. Meskipun kelihatannya impossible, tidak mungkin. Tapi jika kamu yakin bisa mencapainya, nanti kan pasti akan ketemu jalannya. Itu istilahnya. Next, Mas. Cemoohan orang jadikan motivasi. Buktikan orang-orang yang mencemooh saudara-saudara, yang menghina saudara-saudara, gak mungkin lah kamu ini kamu hanya sekedar ini, paling kan besok juga sudah ini. Jangan dilakukan itu. Terus berusaha. Buktikan bahwa saudara-saudara bisa mencapai cita-cita saudara. Next. Oke, ada satu cerita ya. Ada sekumpulan kata dalam di suatu kubangan gitu ya. Suatu kubangan gitu. Terus kemudian dia mau ini, sekumpulan kata tadi itu ada yang sudah berhasil di atas itu ya, yang gak tercebur, yang tidak tercebur ada sekitar 10 kata yang di bawah kubangan tadi itu. Terus kemudian dia ini, semuanya berusaha untuk naik ke atas, loncat gitu ya, loncat gitu. Terus yang di atas itu, gak usah loncat, kalian gak akan berhasil. Udah, diam gak usah, di bawah saja wis, gak usah loncat. Wis, gak usah loncat, wis. Percuma kamu nanti akan kelelahan, kamu akan kehabisan tenaga. Udah kamu di bawah saja dan sebagainya. Tapi ada satu kata ini ya, ada satu kata yang justru dibilang seperti itu, kamu bodoh, kamu ini jangan wis, pokoknya di bawah saja. Tapi dia tetap ke atas terus. Dia tetap meloncat terus. Dia tetap meloncat dengan bersemangat malah. Dan akhirnya tahu nggak? Kata ini ya, katanya akhirnya yang satu ini yang gak bersemangat, yang terus bersemangat ini tadi meskipun dihina, dilecehkan dan sebagainya, dia berhasil naik ke atas akhirnya. Karena terus meloncat. Tahu nggak? Setelah ke atas ya, katanya apa? Kamu kok bisa naik ke atas? Padahal kawan kamu kan nggak bisa ke atas. Ditanya kata yang berhasil naik. Hah? Yang penting yakin. Tapi katanya ini ketika ditanya ini, dia nggak tahu. Katanya ini nggak tahu. Kamu bisa naik ke atasnya apa? Ternyata katanya tuli, saudara-saudara. Katanya tuli. Jadi kata ini mengira ketika dia tadi itu kamu goblok, kamu nggak usah naik ke atas, kamu akan kelelahan, kamu akan kehabisan tenaga, udah di bawah saja. Dikira katanya ini malah ini, kata yang tulis tadi ini dikira, ayo semangat, kamu pasti bisa, kamu ayo terus semangat, tepuk tangan semangat, gitu kan, ayo. Dikira seperti itu, saudara. Artinya apa? Artinya jangan dilakukan orang lain. Untuk telinga saudara-saudara, ketika sudah menentukan pilihan, ketika sudah menentukan sikap mau apa setelah ini, sudah punya rencana 5 tahun, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, jangan dilakukan orang lain. Semua terus berjuang, terus capai mimpi saudara, terus berusaha untuk mencapainya. Bisa diputar. Ya, perhatikan ini. Mereka hanya memakai pedang samurai saja, sedangkan lawannya memakai senjata mesin. Kamu lihat apa yang terjadi? Mereka terus berjuang, mereka tidak menyerah, saudara-saudara. Mereka tidak menyerah, mereka terus berjuang. Yang penting hajar terus, pukul, tendang. Hajar, sabut pedang terus berkarya. Aku gak peduli meskipun musuh pakai senjata mesin, tapi saya akan berjuang. Saya akan terus berjuang. Saya gak peduli. Terus pukul, hajar terus. Lihat, semuanya berguguran. Lihat ini saudara-saudara. Tidak menyerah. Meskipun yang dilawan adalah senjata yang tidak mungkin akan menang, tapi karena dia terus bersemangat, lihat apa yang akan terjadi.
Lihat. Meskipun kita tidak kuat, kita merasa mau gagal. Lihat, komandan lawan mulai berkata, apa yang dilihat? Karena di Jepang mereka ada budaya harakiri, karena itu oleh satu kehormatan. Tidak menyerah sebelum berhasil, meskipun itu nyawa taruhannya. Tidak menyerah dalam kehidupan, terus dilawan. Kehormatan adalah segalanya. Demikianlah dalam perjuangan hidup. Terus berjuang, pantang menyerah, pantang menyerah, terus berusaha. Lihat betapa dia akan terjadi. Lihat orang-orang yang ada di sekitar tadi itu, orang-orang yang menyerang tadi itu ya, reaksinya. Kawannya sudah mati semua. Kawannya sudah mati semua. Lihat ini lawan-lawannya. Anggap aja ini orang yang mencemooh. Orang-orang yang dari tadi mulai menghina, mencemooh. Ah, kamu nggak bisa, ah, kamu percuma seperti itu. Meremehkan. Lihat apa yang terjadi, saudara-saudara. Orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang menghina, orang-orang yang hanya bisa ngomong saja tanpa bisa melakukannya. Dia cuma apa yang terjadi, dia angkat topi. Mereka semua akan angkat topi, menghormati orang yang memang tulus berjuang sampai darah penghabisan ini. Dalam hidupnya mereka tidak menyerah, meskipun terlihat gagal, tapi yang penting akan saya coba, akan saya lakukan sekuat saya, semampu saya, meskipun itu harus nyawa saya ya, harus melayang. Tapi saya tidak menyerah, saya akan terus berusaha. Perhatikan orang lain yang gitu, yang mencemooh, yang menyerang, yang menghardik, menghina. Mereka semua menghormati orang yang meskipun harus kehilangan nyawanya, tapi dia tidak menyerah, tetapi dia terus berjuang sampai tetes darah penghabisan. Ya, baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit ini bisa memberikan inspirasi bagi saudara-saudara sekalian, bisa memberikan belum ditutup ini, masih akan ada selanjutnya dari kakak-kakak saudara di ITBM Banyuwangi. Dari saya Lekonas Karyawan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas yang dari ITBM. Ampun,